Jadi outline-nya pada siang ini nanti akan pembahasan tentang poin pertama itu neurodevelopment pada pediatri, kedua itu nanti ada neurosystem breakdown, kemudian ketiga anatomi fisiologi pada otak, kemudian nanti semua tentang cerebral palsy baik definisi, etiologi, patofisiologi maupun deteksi dini atau deteksi awal seperti itu. Itu nanti outline yang kita dapat pada siang hari ini. Nanti teman-teman silakan ikutin. Nah, yang pertama kita pembahasannya pada neurodevelopment pediatri, di mana ada 4 aspek yang kita mau bahas. Ada 4 aspek sebelumnya, tapi yang mau kita bahas adalah prenatal development karena hubungannya dengan otak. Nah, di mana poin pertama adalah prenatal development, yang kedua ada postnatal development, yang ketiga ada fisiologi subcortical, yang keempat adalah development subcortical dan postur. Jadi ini 4 aspek yang akan kita bahas yang ada pada neurodevelopment pediatri, tapi yang kita bahas pada siang ini hanyalah di prenatal development. Yang pertama tadi prenatal development yang kita mau bahas adalah tentu brain development yang terjadi pada trimester pertama, yaitu usia 1-14 minggu. Kemudian fetal behavior itu terjadi pada trimester kedua yang biasanya terjadi pada 14-27 minggu masa kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah posisi fleksi yang terjadi saat di semester ketiga, di mana itu biasanya terjadi di 27 minggu sampai 40 minggu masa kehamilan. Nah, yang mau kita bahas adalah teman-teman, tadi saya bilang brain development, jadi bagaimana perkembangan otak dari masa pembuahan sampai masa kelahiran atau setelah kelahiran. Nah, ini dia, jadi perkembangan otak saat lahir, di mana biasanya setelah 16 hari masa pembuahan antara pertemuan sperma dengan sel telur, itu otak yang berkembang melewati banyak tahap. Jadi dalam embrio, otak itu tersusun, dan pendahulu otak dan sumsum tulang belakang adalah tabung saraf atau neural tube. Gitu. Nah, kemudian otak manusia menjadi 3 lapisan seperti biasa, otak belakang, yaitu otak tengah dan otak depan. Seperti itu. Kemudian ini pembagiannya tadi, cerebrum itu otak depan, terus sistem limbik dibagi 2 lagi, talamus, hipotalamus, kemudian yang brainstem dibagi lagi menjadi pons, medula, dan cerebrum, seperti itu. Ini tahapan di masa kandungan. Nah, ini pembagian otak secara tahapan waktu, di mana ada, di mana pembagian otak itu pada usia embrio 1 bulan itu otak depan hanya diisi oleh proencephalon, kemudian otak tengah itu ada mesencephalon, kemudian otak belakang ada rhombencephalon. Seperti itu, teman-teman. Jadi masih dini, masih grup besar dia seperti itu. Kemudian saat usia umur 5 minggu embrionya, kemudian otak depan itu dibagi 2 menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian otak tengah menjadi mencephalon. Kemudian otak belakang itu dibagi metencephalon dengan mielencephalon, seperti itu. Nah, setelah menjadi otak dewasa, itu biasanya umur 6 tahun, kemudian itu menjadi otak besar yang biasa disebut cerebrum. Kemudian diencephalon itu dibagi menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian otak mesencephalon itu otak tengah, yaitu menjadi batang otak atau brainstem. Kemudian otak belakang atau cerebellum itu dibagi lagi, ada pons dan medula oblongata. Seperti itu, teman-teman. Gimana suara dari belakangnya? Nah, inilah pembagian secara kortikal, subkortikal, dan spinal, di mana untuk pembagian kortikal paling atas itu ada cerebellum, kemudian subkortikal itu ada brainstem, kemudian spinal itu adalah medula spinalis. Itu pembagiannya, teman-teman, menurut Ekman tahun 2013. Nah, masuk ke pembagian kita, anatomi otak. Ini mereview saja, teman-teman. Jadi sudah jelas pembentukan otak dalam rahim seorang ibu itu biasanya tiap minggu, tiap bulan mengalami perubahan dan pembesaran, di mana otak
berat otak pada anak baru lahir itu biasanya 350 gram. Kemudian untuk usia 3 bulan anak lahir itu berat otaknya 500 gram. Kemudian mencapai 18 bulan itu beratnya menjadi 1 kilo atau 100.000 gram. Kemudian menjadi di saat umur 6 tahun itu menjadi 1,3 atau biasa disebut 25% dari otak dewasa seperti itu. Nah, kemudian tadi otak dibagi lagi nih menjadi otak besar yaitu cerebellum, kemudian otak kecil, kemudian badan otak brainstem. Gambarnya sudah terlihat di mana otak itu pun dibagi kembali menjadi 4 lobus, di mana lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Seperti itu. Nah, keempat lobus itu ternyata mempunyai fungsi, di mana pada lobus parietalis itu berfungsi sebagai sesuatu untuk memproses informasi sensorik dari sistem sensorik itu diproses ke otak seperti itu. Kemudian lobus temporalis itu memproses dari sistem sensorik yang khusus pendengaran atau auditori untuk diproses di otak. Kemudian lobus ketiga itu lobus occipitalis itu memproses informasi penglihatan visual. Kemudian lobus terakhir lobus frontalis atau lobus yang paling depan itu berfungsi sebagai kognitif, persepsi, dan bahasa bicara, di mana semua keempat lobus ini berbicara dengan sensori, di mana ada sensori auditori, sensori visual, kemudian informasi sensorik secara umum, kemudian ada sensori ada secara kognitif, persepsi, dan bahasa serta bicara. Jadi itulah fungsi 4 lobus atau hemisfer otak yang tadi di depan. Nah, kemudian nih sedikit review dengan cerebellum atau otak besar, di mana otak besar kalau dilihat di belah dua gitu ada bagian white matter, kemudian ada bagian gray matter, di mana otak besar itu tadi saya bilang substansi abu-abu yang nama lainnya adalah gray matter, itu setebal 2 cm kurang lebih, jadi sama. Jadi lapisan cortex cerebri, bisa dibilang lapisan cortex cerebri, di mana lapisan ini berfungsi untuk sebagai pusat intelektual, pusat bicara, emosi, integrasi sensorik dan motorik, kemudian kontrol gerak dan lain-lain. Sedangkan bagian dalam otak merupakan substansi putih, yaitu white matter, yaitu berisi network atau sabut-sabut saraf yang memungkinkan antar bagian otak saling berkomunikasi, dan jaringan penyangga saraf yang berfungsi memberi bentuk otak. Jadi itu dua fungsi dari otak besar, di mana ada gray matter atau cortex cerebri, itu paling kompleks berfungsinya, di mana pusat dari segala sensori, motorik, semua ada di situ. Kemudian white matter di dalamnya hanya berfungsi untuk memberi bentuk otak. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu anatomis tentang cerebellum atau otak kecil, di mana cerebellum ini merupakan bagian otak terbesar nomor 2 yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan, koordinasi, serta kontrol motorik. Seperti ini. Jadi teman-teman, cerebellum itu ada bagian-bagian lagi, ada anterior lobe, ada cerebral cortex, anterior vitae, kemudian lain-lainnya seperti di gambar, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, kemudian batang otak. Nih, batang otak itu ada di bawah atau di bawahnya di bagian paling bawah yang berhubungan dengan medulla spinalis atau spinal cord. Jadi dia itu berfungsi untuk menghubung, tadi saya bilang medulla spinalis, di mana ada 3 bagian, yaitu midbrain, pons, dan medulla oblongata. Tujuannya itu menyampaikan informasi dari tubuh ke otak, jadi dari sistem sensori menjadi jembatan lah, atau menjadi fasilitasi untuk informasi sampai ke otak supaya otak bisa memproses atau mengeluarkan output seperti itu. Nah, tadi outline yang kedua tadi saya sudah jelaskan, di mana
ada nervous system breakdown, di mana sistem saraf kita dibagi dua, yaitu di mana sistem saraf pusat itu hubungannya dengan nanti master control ini, jadi semua part bagian tubuh itu diatur oleh central nervous system. Terus kemudian yang kedua itu adalah sistem saraf tepi, yaitu hubungannya dengan bagian sisi luar tubuh atau di luar outside world, jadi hubungannya dengan dunia luar seperti itu. Di mana CNS ini hubungannya ada 3, yaitu spinal cord, kemudian brainstem, kemudian dengan otak sendiri. Di mana spinal cord itu menjadi saraf antara otak dengan sistem saraf tepi. Jadi itu penghubung lah, seperti itu. Kemudian tadi brainstem yang saya bahas sebelumnya di awal itu sebagai konektor atau pemberi informasi dari otak ke spinal cord, seperti itu. Kemudian untuk otak itu dibagi 3 bagian yang besar, di mana ada hindbrain, lower part di bagian bawah, kemudian ada midbrain dan forebrain. Nah, untuk sistem saraf tepi itu hubungannya dengan ada 2 sistem, di mana autonomic system, kemudian somatic nervous system. Bisa kita lihat di slide, di mana autonomic itu hubungannya dengan regulasi involuntary movement, involuntary bodily process, include detak jantung, pernapasan, terus kontraksi pupil, terus operasi otomatik tanpa continuous direction. Terus kemudian yang di somatic nervous system itu hubungannya dengan sensori, informasi dari organ sensori ke CNS atau relay motor movement, seperti itu. Nah, di bawahnya lagi autonomic nervous system itu dibagi 2, di mana ada sistem simpatik maupun parasimpatik. Bisa kita lihat di slide-nya, itu sistem simpatik itu mempersiapkan tubuh untuk melakukan gerakan atau aksi. Kemudian parasimpatik itu hubungannya dengan ketenangan tubuh dan membantu untuk mengubah energi. Gitu. Nah, tadi kita masuk ke kajian tentang cerebral palsy, di mana ada anatomi, fisiologi, dan patofisiologinya. Secara neuroperspektif, jadi tadi teman-teman, neuroscience itu menurut Schneider 2011, neuroscience itu adalah suatu bidang penelitian sains fiktif tentang sistem saraf, terutama pada otak. Jadi neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khususnya apa yang dialami manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Menurut Schneider tahun 2011. Jadi tentang cerebral palsy ada beberapa definisi yang saya ambil tadi, mungkin Pak Ahmad Syakib sudah merangkumnya. Kalau saya berdasarkan dua poin menurut ICD tahun 2015. Cerebral palsy adalah group of disorder affecting the development of movement and posture accompanied by disturbance of sensasi. Jadi hubungannya adalah gangguan perkembangan gerak dan postur dengan berhubungan dengan sensasi, persepsi, kognisi, dan perilaku, dan dilihat dari hasil kerusakan pada saat perkembangan otak saat masa kandungan. Seperti itu. Kemudian untuk berdasarkan Campbell 2012 sama, nggak beda jauh. Jadi kerusakan permanen otak, kerusakan permanen pada gerak dan postur, dan keterbatasan gerak dan keterbatasan gerak selama otaknya berkembang menurut Campbell tahun 2012. Ini adalah beberapa poin risiko faktor untuk cerebral palsy, di mana ada faktor yang dibagi menjadi prenatal, natal, dan postnatal. Di mana prenatal itu dipengaruhi oleh prematur, berat badan lahir ringan, terus
gangguan kehamilan, terus masalah-masalah saat kehamilan, multiple gestation, kemudian ada infeksi saat kehamilan. Kemudian ketika saat natal, saat kelahiran bayi mengalami asfiksia, kemudian bayi mengalami komplikasi labor dan terjadi pada prenatal itu biasanya cuma 10%. Nah, kebanyakan pasien-pasien serba-pasi terjadinya di saat prenatal. Karena prematur itu, seperti tadi Pak Ahmad Sakib bilang di awal, tingkat prevalensinya sampai 70-80% mengalami anak serba palsi. Kemudian postnatal itu adanya cedera kejadian injury, baik itu jatuh, terus kemudian trauma kepala, terus terpapar virus meningitis, encephalitis, kemudian masalah gangguan kardiopulmonari. Kemudian ada protective factor, yaitu tentang obstetrical care, di mana ada masalah dengan magnesium sulfate, dengan kandungan magnesium sulfate-nya, kemudian masalah antibiotik, terus kemudian masalah corticosteroid. Jadi ini masalah-masalah dari pemberian obat-obatan seperti tadi itu corticosteroid, antibiotik dan lain-lain seperti itu. Nah, ini anatomi otak yang masalah dengan cerebral palsy, di mana ada bagian kortikal dan subkortikal bisa terlihat, di mana nanti saya tandain motor korteks itu hubungannya dengan spastik, basal ganglia hubungannya dengan atetoid, kemudian cerebellum itu hubungannya dengan ataksia, seperti itu. Ini fisiologi otaknya. Tadi saya bilang hubungan fungsi-fungsinya sudah jelas. Sekarang dibagi lagi, di mana bagian frontal atau bagian depan otak itu berfungsi untuk konsentrasi, terus problem solving dan bicara, terus bagian parietal itu sense of touch, nyeri dan temperatur, suhu, kemudian bagian occipital itu dengan fisik kesehatan, kemudian bagian temporal itu dengan bagaimana dengan memorinya, terus kemudian organisasinya ke depannya. Terus otak bagian cerebellum itu berhubungan dengan balance dan koordinasi. Kemudian brainstem itu hubungannya dengan breathing, terus dengan detak jantung. Yang tadi saya bilang, di mana cerebral palsy biasanya pada umumnya terkena di korteks, basal ganglia maupun cerebellum. Kalaupun dengan tipe campuran itu biasanya semua area pada bagian otak itu semua terkena. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi saat dalam kandungan pada usia tertentu, perkembangan otak itu terjadi, di mana pada usia 3-4 minggu kehamilan itu dinamakan primary neuralization. Jadi terbentuklah otak pertama kali dari saraf-saraf seperti itu. Kemudian terjadi pada usia 2-3 minggu kehamilan, namanya prosencephalic development. Terus kemudian penambahan maksimal jumlah neuron itu terjadi pada bulan ketiga keempat, dinamakan neural proliferation. Kemudian tahapan berikutnya namanya organisasi, di mana pembentukan cabang mengadakan sinaps, kematian sel, eliminasi selektif, proliferasi dan diferensiasi sel terjadi di bulan kelima kehamilan sampai beberapa tahun kelahiran. Kemudian myelination itu penyempurnaan sel-sel neuron yang terjadi sejak kelahiran sampai beberapa tahun kelahiran. Jadi ini ada 5 tahapan perkembangan otak dari saat lahir maupun setelah lahir. Dari sebelum lahir sampai setelah lahir. Ini tadi ada juga ilustrasinya perkembangan otak selama masa kandungan dan awal kehidupan setelah postnatal. Itu sudah jelas, dari 0 sampai 10 minggu itu beratnya cuma kurang lebih 100 gram. Kemudian tadi saya bilang usia 10-20 ada neural microcephaly, terus kemudian ada fase permafine of brain structure. Kemudian usia 30 minggu itu sudah kelihatan rapid growth-nya, terus neuronnya sama synaptogenesisnya. Bisa dilihat di slide-nya. Ini adalah perkembangan otak secara tahapan dari
minggu ke minggu masa gestasi. Menurut Parker dan kawan-kawan 2005, otak memiliki 3 bagian yang berbeda yang bekerja sama menjalankan dan mengontrol kerja otot yang berpengaruh terhadap pergerakan serta postur tubuh. Jika terjadi kerusakan pada bagian otak, itulah yang membuat seorang menderita cerebral palsy. Menurut Parker. Jadi ini adalah tipe-tipe cerebral palsy di mana hubungan dengan yang terkenanya dengan korteks cerebri, itu hubungannya dengan spastisitas, terus asosiasi with damage to or developmental, kemudian basal ganglia itu hubungannya dengan kontrol gerakan yang tidak beraturan, kita bisa bilang dyskinesia atau tetoid, kemudian cerebellum itu dengan gangguan keseimbangan dan koordinasi, kemudian ini yang tipe mix, semua area otak itu rata-rata dengan kombinasi 2 atau lebih tipe dari yang 3 di awal tadi. Dan kita biasanya ngambilnya cuma saya membagi sebagai berikut, di mana cuma 3 yang saya ambil, di mana cerebral palsy itu dibagi tipe spastik, tetoid, dan ataksia. Menurut Society of New Zealand tahun 2007, prevalensinya seperti ini. Di tipe spastik 70-80%, di tipe tetoid itu prevalensinya 10-20%. Kemudian tipe ataksia itu 5-10%. Nah, kerusakannya terjadi pada spastik itu kerusakannya pada tractus atau motor cortex. Terus kemudian improper absorpsi, jadi bermasalah pada gabanya. Kemudian tipe tetoidnya itu kerusakannya pada extrapyramidal motor system atau piramidal tractus dan basal ganglia. Untuk masalah di ataksianya terjadi pada cerebellum. Nah, ini ada karakteristiknya juga nih. Jadi di mana tipe spastik itu ada hiperton, sudah jelas karena spastik. Terus kemudian ada varies in degree of intelligence, jadi ada masalah pada kurang lebih sama dengan atetoid, jadi ada masalah derajat, ada masalah intelijensi, jadi tidak kurang lebih sama dengan seperti tipe atetoid. Terus kemudian dia ada abnormal pada sudut ribnya. Kemudian pada atetoidnya sudah jelas hiperton, tonus postulalnya itu fluktuatif, bisa hiperton maupun hipoton. Kemudian bisa berubah-ubah tonusnya saat terjadi hiperton kapan, hipoton kapan. Dan tipenya sudah jelas atetosis. Kemudian intelijensinya bagus dan sangat baik gitu. Kemudian tadi ataksia, permasalahannya pada keseimbangan, terus masalah visual dan auditory processing, kemudian masalah intellectual impairment, jadi masalah intelektual juga. Jadi ini tadi 3 tipe itu. Nah, kalau yang mix itu berarti tinggal kita cari tipe yang mana, spastik dengan apa atau kerusakan pada otak bagian mana yang terjadi. Nanti tinggal kita kaji lagi, kayak tadi bilang Pak Ahmad Sakit, misalnya harus lebih jelas, harus lebih detail gitu. Kalau kita mau megang fisioterapi anak supaya tahu ini tipenya yang mana, dan penanganannya pun bisa lebih tepat. Jadi nggak perlu lagi menduga-duga atau nggak perlu lagi ragu-ragu. Seperti itu. Tadi sudah jelas, tadi pembagiannya juga fisiologinya, dari spastik, dyskinetik, ataksia, seperti slide, di mana ada bagian secara regional development maupun whole body involvement seperti itu. Jadi secara pembagian hemiplegia itu sudah jelas tadi, satu sisi yang terkena, baik itu atas maupun bawah. Seperti itu. Terus di plegia itu jelas, biasanya di plegia itu bawah lebih berat, ekstremitas bawah lebih berat, sedangkan ekstremitas atas fungsional. Pemahaman seperti itu. Sedangkan quadriplegia yang tipe spastik itu atas bawah, ekstremitas atas dan bawah itu
semua mengalami gangguan gerak. Kemudian di skinetik itu ada tipenya atetoid maupun distonik, di mana yang tadi kita bahas hubungannya dengan kontrol gerakan, tonus postural yang fluktuatif, jadi dia agak sulit seperti mengontrol gerakannya. Jadi dia agak berhati-hati ketika memegang pasien tipe ini, karena ketika kita memegang tipe-tipe gini biasanya tonus posturalnya naik seperti itu. Kemudian ataksia hubungannya dengan gangguan keseimbangan. Jadi inilah tipe-tipenya tadi. Kemudian lanjut di pembagiannya juga sama, bisa kita lihat ada spastik hemiplegia 25, spastik diplegia 35, spastik quadriplegia 20, dan atetoid cuma 15%. Bisa teman-teman lihat sendiri di slide, di mana lokasi lesinya itu semua terjadi pada traktus piramidalis kalau yang di tipe spastik. Kemudian tipe atetoid itu terjadi pada traktus ekstrapiramidal, dan tipe spastik itu terjadi pada upper motor neuron. Kemudian kalau yang atetoid itu tidak di upper motor neuron seperti itu. Kemudian ini patofisiologinya tadi benar, Pak Ahmad Sakib membenarkan karena prematur itu sangat besar pengaruhnya pada kasus-kasus anak observasi, mana prematur itu terjadi tiga masalah di intraventricular hemorrhage-nya. Jadi intraventricularnya mengalami pendarahan, kemudian periventricularnya, kemudian immature atau ambulatory mekanismenya. Jadi ini secara anatomikal faktor ya. Jadi tiga ini ya secara anatominya setelah saat terjadi prematur. Kemudian dari tiga ini mengalami ischemic atau hipoksia, sehingga menjadi faktor selular faktor menjadi sitokin, terus reaktif oksigen species, terus menjadi kemudian excitosolity. Jadi ada masalah di excitosolity melalui glutamate-nya. Nah, jadi semua aspek ini berhubungan dengan tadi periventricular leukomalacia. Jadi sudah jelas tadi Pak Ahmad Sakib juga bilang masalah cerebral palsy, patofisiologi cerebral palsy itu terjadi di area periventricularnya, sehingga menyebabkan tinggi resikonya terjadinya cerebral palsy seperti itu. Nah, ini pembagiannya tadi patofisiologi cerebral palsy yang berikutnya yang saya kutip, saya ringkas juga dari masa sebelum kelahirannya. Jadi ada infeksi dari orang tuanya, terus ada masalah di RH-nya, ada masalah di diabetes gestasionalnya, terus kemudian menjadi idiopatiknya. Itu semua menjadi dasar awal. Terus saat lahir dan setelah lahir itu ada masalah-masalah di infeksi otaknya, maupun infeksi dari virus, maupun itu masalah otak tumor, terus masalah cedera kepala. Itu membuat semua faktor itu menjadi toxic kondisi, jadi masalah seperti atetosis seperti itu. Nah, kemudian lanjut menjadi suplai oksigen ke otak itu, sel pada otak itu mengalami gangguan, sehingga nutrisi pada otak itu tidak tercukupi, sehingga banyak jaringan-jaringan sel yang mati atau jaringan-jaringan sel pada otak yang tidak berkembang, di mana itu ada 3 bagian. Jadi ada masalah pada cerebellum ketika tadi di atas suplai oksigen atau nutrisinya tidak tercukupi, terjadi pada cerebellum itu hubungannya tadi ataksi, jadi masalah gangguan keseimbangan dan tremor. Kemudian ketika nutrisi dan asupan oksigen ke bagian basal ganglia itu hubungannya dengan atetoid, itu adalah masalah postur dan kontrol gerakan yang kurang bagus. Jadi di mana ada masalah
postur, dan automatic movement seperti itu. Kemudian tadi yang kalau terkenanya di cerebral cortex itu akan menjadi spastik cerebral palsy, di mana gangguan hypertonus dan kontraksi muscle yang secara berlebihan. Ini tadi patofisiologi yang saya ringkas dan sudah menjadi 3 bagian, itu ataksik, atetoid, dan spastik. Ini patofisiologi kemudian, jadi sudah jelas cerebral palsy kan masalahnya pada otak. Jadi pada saat otak itu sedang bertumbuh atau berkembang, jadi karena kompleksivitas dan kerentanan pada otak selama masa perkembangannya menyebabkan otak sebagai objek cedera dalam beberapa waktu. Itu. Kemudian poin keduanya, adanya malformasi hambatan pada vaskuler, atrofi, hilangnya neuron, dan degenerasi laminar akan menimbulkan neuropergiri, terus saluran suci dan berat otak rendah. Ini tadi yang masalah asupan darah, nutrisi ke otak, membuat perkembangan atau pertumbuhan sel-sel pada otak itu rendah, sehingga hubungannya jadi berat otak pun menjadi rendah. Kemudian yang ketiga, cedera yang terjadi pada prenatal, perinatal, atau postnatal karena vascular insufficiency. Jadi ada masalah toksin atau infeksi resiko-resiko patofisiologi dari kelahiran prematur. Seperti tadi yang kita bahas, masalah-masalah yang terjadi di periventrikular itu, yang terjadi pada masa prematur itu menjadi patofisiologi juga untuk menyebabkan anak menjadi cerebral palsy. Kemudian poin keempat, patofisiologinya selama periode prenatal, pertumbuhan yang abnormal dapat terjadi kapan saja, kemudian abnormalitas yang bersifat genetik, toksik atau infeksi, atau vascular insufficiency, sama dengan yang poin 3. Jadi ada gangguan sifatnya genetik, toksik, dan infeksi, itu bisa menyebabkan cerebral palsy. Ini yang poin kelima, sudah jelas cerebral ischemic. Biasanya terjadi sebelum minggu kedua kehamilan, dapat menyebabkan defisit migrasi neuronal antara minggu ke-24 sampai minggu ke-34. Jadi menyebabkan periventricular leomalacia atau PFL, dan antara minggu ke-34 sampai ke-40 menyebabkan vokal dan multivokal cerebral injury. Jadi tadi periventricular dan PFL itu menjadi penyebab masalahnya cerebral palsy menurut Bosara. Teman-teman sebelumnya udah tahu kan periventricular itu apa? Jadi periventricular PFL ini kita singkat, itu menekan kapsul interna yang berfungsi untuk mengatur motor neuron. Jadi motor neuronnya terganggu, sehingga menyebabkan banyak jaringan atau kerusakan pada bagian periventricular itu. Kemudian berikutnya, ini tadi menurut Bosara klasifikasi sistem tingkatan untuk PFL atau IHL sebagai berikut, di mana grade pertama adalah hemorrhage yang berdampak hanya pendarahan pada ependial, kurang lebih kejadiannya hanya kurang dari 10%, dan terjadi di area periventricular terisi dengan darah. Jadi grade pertama ini terjadinya pendarahan pada subependimal. Gitu. Kemudian grade kedua itu pendarahan yang melibatkan 10-50%, tetap di areanya periventricular. Kemudian grade 3 itu pendarahan yang melibatkan lebih dari 50% di area periventricular. Beberapa ahli lain juga menemukan adanya grade 4, yaitu tidak adanya darah tidak ada darah parenchymal. Hal ini diduga tidak berhubungan dengan ekstensi pendarahan ventrikular, tapi sebaliknya hubungannya dengan hemorrhagic infection, dapat berhubungan dengan PFL dan IHL seperti itu. Jadi ada 4 tahapan, menurut Bosara. Ini kemudian tadi itu beberapa patofisiologi yang saya ringkas dan saya temukan dari beberapa para ahli. Kemudian masuk ke deteksi dini cerebral palsy, bisa kita lakukan pada pasien-pasien atau mungkin pada keluarga atau mungkin pada nanti
jika kita memiliki anak. Jadi ada secara penggambaran MRI, kemudian secara pengukuran neuro ada HAIN, ada GMS, ada TIM, ada DAIS, ada ENS, ada SMDA, ada MAI, terus kemudian ada standar video motor action. Ini beberapa pengukuran atau beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien yang baru datang atau pada anak yang dicurigai atau yang sudah mengalami cerebral palsy, seperti itu. Ini ada diagramnya juga, bisa teman-teman lihat polanya. Jadi seperti itu. Jadi ada pasien baru lahir dengan masalah apa, ada masalah encephalitinya kah, ada masalah dengan riwayat dari neurologinya kah. Jadi bisa kita lihat, nanti kita jabarkan screening, nanti bisa kelihatan hasilnya, apakah dia risiko cerebral palsy atau tidak. Gitu. Ini juga termasuk yang sama, menggunakan tadi MRI, HAIN, GMS, TIM, dan lain-lain seperti itu. Ini deteksi dininya, bisa kita lihat, teman-teman. Jadi sangat detail pemeriksaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus supaya tahu nanti kedepannya kita mau menggunakan metode apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita berikan pada anak-anak berkebutuhan khusus ini, terutama cerebral palsy. Maka dari itu pemeriksaannya harus detail, harus tadi dibilang Pak Ahmad Sakib, harus kuat, harus lengkap supaya kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak datang ke kita sebagai fisioterapi anak, seperti itu. Ini beberapa referensinya. Kemudian terima kasih teman-teman untuk presentasi, untuk waktunya. Demikianlah presentasi saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat menjadi dasar keilmuan teman-teman di dunia prakteknya dimanapun teman-teman bekerja sebagai fisioterapi maupun fisioterapi anak maupun fisioterapi yang lainnya.